perhitungan yang dari yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin nanti ini saya sambil menjelaskan materi yang di sini, terutama untuk hitung-hitungannya. Nanti mungkin juga kita akan sekaligus flashback ke belakang. Kira-kira mungkin jika ada yang masih mau ditanyakan untuk materi-materi sebelumnya, nggak apa-apa. Nanti kita coba untuk ya istilahnya flashback kembali untuk perhitungan-perhitungan yang ada di materi-materi sebelumnya. Baik. Nah, hari ini kita akan melakukan perhitungan terhadap teori biaya produksi. Nah, sebenarnya teori biaya itu ada banyak, ada biaya produksi, ada biaya pemasaran, dan juga yang lainnya. Tapi yang menjadi salah satu faktor penting itu adalah teori biaya produksi, karena produksi itu menjadi awal mula untuk sebuah perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Jadi istilahnya kalau produksi itu tidak ada, maka dari itu kegiatan perusahaan itu tidak bisa atau tidak, ya istilahnya tidak ada kegiatan yang berjalan selain kegiatan produksi. Nah, di sini akan kita mempelajari beberapa teori produksi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang mana kemarin itu teman-teman pasti sudah belajar di pertemuan sebelumnya itu tentang TVC, TFC, TC, AC, MC. Nah, nanti untuk materi ini sebenarnya kita sedikit mengulang, tetapi lebih memfokuskan bagaimana menghitung dari TC, MC, TVC, dan juga MC, marginal cost. Nah, nanti yang akan kita pelajari di materi ini adalah, ini nanti kita lewatin aja ya, karena sebenarnya ini udah teman-teman pelajari. Kita langsung saja ke bagian perhitungannya. Yang mana kita masuk ke bagian profit atau laba, yang mana laba ini adalah pendapatan total dikurangi biaya total. Maka mempelajari ini di pertemuan sebelumnya, fungsi laba itu adalah pendapatan total dibagi biaya total atau TR min TC. Nah, yang di sini yang kita pelajari adalah tentang teori-teori di dalam biaya produksi. Yang mana biaya produksi itu ada, kemarin sudah pasti ini eksplisit implisit sudah pernah kita pelajari di awal-awal. Kemudian kita mungkin langsung saja ya ke rumus-rumusnya biar cepat, supaya nanti kita bisa mereview kembali materi-materi yang ada sebelumnya. Soalnya ini saya juga selanjutnya ini masih ada rapat kemahasiswaan lagi. Mungkin kita langsung saja ke bagian hitung-hitungannya. Nah, nanti yang akan kita hitung itu adalah biaya total atau TC, yang mana rumusnya itu TC itu adalah TFC, total fixed cost, ditambah dengan total variable cost. Yang mana nanti total fixed cost dan total variable cost nanti biasanya akan ada soalnya langsung. Biasanya kalau biasanya itu soalnya untuk total fixed cost itu biasanya sudah ada. Semuanya perusahaan A ingin membuat 1000 buah produk. Biaya tetapnya adalah 10 juta. Biaya variabelnya adalah seumpamanya per A itu seumpamanya 5.000. Hitunglah total cost-nya. Berarti kan teman-teman udah punya ini total fixed cost. 10 juta. Nah, total variable cost-nya kalikan saja 5.000 dikalikan 1.000 buah dari yang diproduksi tadi. Jadi ketemulah total cost-nya berapa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah average fixed cost, average variable cost, dan juga average total cost. Nah, rumusnya apa? AFC itu rumusnya adalah total fixed cost dibagi dengan Q. Begitu juga AVC atau average variable cost itu adalah total variable cost dibagi dengan Q. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya total, AC sama dengan TC min Q, atau biaya total rata-rata itu total cost dibagi dengan Q, atau bisa juga AC itu sama dengan AFC plus AVC. Oke, yang selanjutnya adalah marginal cost. Marginal cost itu adalah perubahan TC dibagi dengan perubahan Q, atau kita bisa sebut dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, mungkin langsung saja perhitungan ke belakangnya. Kita langsung masuk ke tabelnya saja. Nah, untuk tabelnya menghitungnya seperti ini. Semuanya nih, diketahui Q, TFC, dan juga TVC. Semuanya diketahui Q itu 0 hingga 10. Kemudian kita punya angka TFC itu 100 untuk semua produksi dari 0 hingga 10.
Kemudian kita punya angka variabel cost. Ketika 0 itu 0, biaya variabelnya, ketika 1 90, ketika 2 170, ketika 3 240, dan seterusnya. Nah, ini datanya biasanya nanti sudah ada di soal. Kemudian untuk menghitung TC-nya, ya sama seperti tadi, tinggal kita menjumlahkan saja. TC sama dengan TFC plus TVC. Kita masukkan ini, ketemulah dari nilai TC-nya. Bawah pun juga sama, yang ke-10, 100 tambah 930, ketemulah TC-nya 1030. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita menghitung average fixed cost. Itu adalah dengan cara kita membagi TVC ini dibagi dengan Q-nya. Jadi yang 100 untuk Q1 ya kita 100 bagi 1, kemudian yang 100 untuk Q-nya 2 kita bagi 2, sampai yang ke bawah 100 Q-nya Q-nya 10, ya berarti 100 dibagi 10, ketemulah AFC 10, ini yang paling bawah. Kemudian untuk menghitung AVC atau average variable cost, kita tinggal membagi TVC dengan Q. 90 bagi 1, 170 bagi 2, 240 bagi 3, hingga yang terakhir 930 dibagi 10. Oke. Kemudian untuk menghitung ATC, average total cost, ya sama seperti tadi, TC dibagi dengan Q. Oke, 190 dibagi 1, 270 dibagi 2, hingga yang terakhir 1030 dibagi 10. Kemudian yang terakhir adalah marginal cost. Marginal cost itu adalah dengan cara kita membagi selisih dari TC dan juga selisih dari Q-nya. Mungkin kalau karena ini selisih dari Q-nya dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, hingga yang terakhir ke 10 itu selisihnya cuma 1, berarti ini pembaginya cuma 1. Tapi terkadang kalau semuanya nih angkanya semuanya diketahui 1, kemudian 3, kemudian 6, kan selisihnya beda-beda nih. Nah, maka yang dicari itu adalah selisih dari TC 190 atau selisih dari 100 ke 90 berapa dikurangi dengan selisih dari Q1 ke Q2 atau Q yang pertama ke Q yang kedua itu selisihnya berapa. Kemudian kita bagikan, ketemulah perhitungan dari MC-nya. Itu ya, jadi MC itu melihat selisih dari 100 ke 90 ke 190, kemudian dari 190 ke 270, 270 ke 340, 340 ke 400, dan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk dibagi dengan Q. Ini untung saja Q-nya selisihnya cuma 1, tapi kalau selisihnya berbeda-beda, teman-teman tetap harus menghitungnya. Gitu ya, sampai sini untuk materi ini teman-teman sudah paham ya. Yang penting teman-teman teliti saja. Gitu. Paham ya untuk perhitungannya? Ya, Pak. Ya, kalau paham nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di PPT-nya. Nah, sekarang saya ingin mereview kira-kira soal apa saja yang nanti keluar di UTS-nya. Untuk soal yang lain yang keluar selain tadi, yang tabel terakhir tadi, nanti soal yang keluar yang selanjutnya itu adalah ini. Teman-teman diminta untuk menghitung kurva permintaan, penawaran, ini, salah, mana sih? Ini, seperti ini nanti soalnya, ya paling cuma nanti dirubah angkanya atau ceritanya dibuat dalam soal cerita. Kemudian nanti juga teman-teman diminta untuk menghitung equilibrium-nya. Untuk menghitung equilibrium di sini, teman-teman sudah paham ya kemarin ya? Paham? Sudah paham kah atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, kalau memang sudah paham, ya kalau memang sudah paham, ini untuk materi yang kedua ya, yang nanti yang keluar berarti perhitungan kurva permintaan, penawaran, dan juga equilibrium. Nah, yang ketiga, ini nanti malah kemungkinan yang cukup panjang. Nanti yang kita akan pelajari adalah optimasi ekonomi. Nah, nanti yang keluar
itu yang pertama maksimalisasi dan juga minimalisasi, atau kalau coba saya lihat perhitungannya, itu nanti yang keluar itu adalah yang mulai dari mana ya, ini. Jadi semuanya diketahui fungsi TR berapa, fungsi TC berapa. Kemudian nanti teman-teman bagaimana cara sama dengan TC. Jadi teman-teman memasukkan aja. Dua rumus ini dimasukkan. Ketemulah apa namanya, kalau semuanya ini dari angka ini, ketemulah angkanya itu min Q kuadrat plus 9,5 Q min 20. Kemudian kita turunkan. Setelah diturunkan, ketemulah angkanya ini. Fungsi laba setelah diturunkan adalah min 2Q plus 9,5. Kemudian 2Q sama dengan 9,5, Q-nya 4,75. Sama seperti kemarin, karena ini bentuknya unit, silahkan dibulatkan ke yang lebih besar. Kemudian setelah diketahui Q-nya berapa per unit, 5 unit, kita masukkan ke fungsi labanya. Min 10Q kuadrat per 95Q min 200. Q-nya kita ganti dengan 5. Oke, ini nanti soal yang ketiga. Terus soal yang keempat adalah soal yang menggunakan dua fungsi plus ada kendalanya. Oke ya, nanti mungkin kita masuk dulu ke bagian yang tanpa kendala. Kalau yang tanpa kendala, kalau fungsinya ada dua, nanti kita pisahkan terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini. Nanti biar teman-teman nggak bingung, sebentar saya bukakan ini aja. Saya bukakan di Google Slide. Oke. Mana ya soalnya? Ini biar teman-teman nggak bingung, saya tambahkan apa caranya. Oke, ini fungsi utama dari fungsi kalau ada X dan Y-nya. Oke, kemudian kita pisahkan dua fungsi itu, fungsi X dan Y kita pisahkan menjadi dua fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi pertama 100X min 4X kuadrat min XY, kita pecah menjadi fungsi 1. Kemudian yang sisanya min XY min 5Y kuadrat plus 120Y kita pecah menjadi fungsi kedua. Kemudian dari fungsi tadi teman-teman melakukan turunan dari fungsi tersebut. Ya, fungsinya kita bagi dua ya. Kita lakukan turunan. Kalau yang ini yang dihilangkan X-nya, berarti 100 min X-nya ini diturunkan 2 kali 4, 8. Kemudian ini X-nya hilang. Atau ini bisa kita tulis sebagai 1. Jadi fungsi turunannya adalah ini. Begitu juga yang ini. Yang ini yang diturunkan adalah Y-nya. Y-nya kita turunkan, yang sisa di depan tinggal X-nya saja, yang ini dikalikan 2, 10Y, yang ini hilang Y-nya. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Saya lanjutkan ya. Sudah Pak, baik. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kita sudah punya dua fungsi tadi nih. Dua fungsi tadi ini kita masukkan, kemudian di sini kita eliminasikan. Gampangannya ini kalau saya tulis kembali itu fungsinya seperti ini.
Bentar, biar teman-teman nanti nggak bingung. Saya tambahkan ya. 100 min 8X min Y ini berarti dikalikan 10. Ini berarti dikalikan 1. Oke, gitu ya. Kemudian kita eliminasikan nih apa namanya dari yang sudah ada. Oke, ini kita eliminasikan. Benar nggak sih ini? 120 min X min 10Y min X min 10Y plus. Ini berarti plus. Oke, berarti kemudian di sini nanti kita eliminasikan. Caranya kita eliminasikan salah satunya, karena kita ingin menghilangkan 10Y-nya, berarti nanti di sini kita jumlah kita kurangkan. Oke. Kita kurangkan, ingat ya, min ketemu min kan plus 10Y dikurangi min 10Y ditambah 10Y itu sama dengan 0. Kemudian min 80X ditambah X dikurangi X kan ditambah menjadi minus 79X. Oh, ini salah ini minus. Nah, kemudian barulah setelah itu kita kurangkan ini juga 1000 dikurangi 120 ketemunya 880. Nah, ketemulah kita satu fungsi 880 dikurangi 79X. Kemudian karena ini kita ingin mencari X-nya, kita pindahkan X-nya ke sebelah kiri. Kita ketemulah 79X sama dengan 880.000. X sama dengan 11,14. Ini kita bulatkan menjadi 11. Nah, teman-teman ingat rumus eliminasi ya, mau ditambahkan, dikurangkan nggak masalah. Yang penting salah satu antara X atau Y-nya berubah. Oke. Ketemulah X-nya itu 11, semuanya diketahui ini rumusnya 100 min 8X min Y sama dengan 0. Kemudian karena kita tahu X-nya 11, kita masukkan X-nya menjadi 11. Ketemulah Y-nya 12. Oke, ketika kita sudah tahu X-nya 11, Y-nya 12, kita masukkan ke fungsi laba, fungsi laba yang paling awal, yang sebelum dipisah-pisah. Kita masukkan X11, Y12, kemudian kita ketemulah laba maksimalnya. Sampai sini, sudah paham? Saya lanjutkan. Ini nanti juga masuk ke soal ujian. Sudah paham, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian nanti yang masuk lagi adalah fungsi optimalisasi dengan kendala. Oke. Sama seperti fungsi yang sebelumnya, kita nanti tetap menghitung menggunakan turunan dan juga dibagi. Dibagi menjadi dua fungsi 1 dan juga fungsi 2. Nah, yang membedakan apa? Kalau di fungsi kendala
nanti X dan Y-nya kita masukkan ke fungsi utamanya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau yang tadi kan dipisah dulu. Ini jadi kelompok 1 fungsi 1, kemudian ini fungsi 2. Nah, kalau yang di sini nanti fungsi kendalanya kita masukkan ke fungsi utamanya. Jadi contohnya seperti ini. Diketahui fungsi kendalanya itu adalah X plus Y sama dengan 20. Kemudian kita buat salah satunya bisa X sama dengan 20 min Y atau Y sama dengan 20 min X. Semuanya seperti ini. Nah, teman-teman membuat seperti ini juga sama saja. Yang penting nanti kita akan menghitung atau mencari salah satu fungsi dari X ataupun Y-nya. Nah, biasanya yang dipakai itu yang X min 20Y. Oke, kemudian kita masukkan angkanya ke rumus utamanya seperti ini ya. 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Jangan lupa, karena ini fungsinya sudah dimasukkan, fungsi kendalanya dimasukkan ke X-nya. Jadi semua X dibagi, atau semua X diganti kok dibagi. Semua, mana sih tadi hitung-hitungannya? Semua X diganti dengan X min 20Y. Seperti ini. Seperti ini juga, semuanya X-nya dibagi, jangan lupa ya. Ini ada rumus X, ada rumus yang dikuadratkan. Jadi ketika ini dikuadratkan, semuanya nih, 4 minus 4X kuadrat. Jangan lupa, yang ini perhitungannya adalah dikuadratkan dulu, baru dihitung atau dikalikan dengan 4. Oke, jangan lupa juga untuk perhitungan yang menggunakan XY seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman mengkuadratkan 20 min Y kuadrat, jangan yang dikuadratkan cuma 400 dengan Y-nya saja, tapi yang tengah-tengah jangan lupa untuk ditambahkan. Jadi contohnya nih, 20 min Y kuadrat. Jadi caranya adalah 20 dikuadratkan 400, Y-nya dikuadratkan, Y kuadrat, kemudian ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan 2. 2-nya itu pangkatnya. Jadi 2 kali 20 dikali Y, ketemulah tengahnya nilainya min 40 Y. Kemudian sama seperti yang lainnya, kita masukkan, hitung, terakhir kita punya fungsi min 8Y kuadrat plus 160Y plus 400. Kemudian setelah ini, barulah dari fungsi ini kita turunkan. Semuanya ini ya. Semuanya ini diturunkan dulu. Kita turunkan. Nih, fungsi utama kita adalah ini. Ini fungsi utama yang kita miliki, yang tadi yang sudah kita hitung, yang dari tabel sebelumnya, yang dari perhitungan ini. Kemudian fungsi ini kita turunkan. Y-nya kita turunkan, 16 min 16Y plus 160Y, ininya hilang. Oke, ketemulah di sini Y-nya 10. Oke, setelah ketemu Y-nya 10, kita masukkan ke fungsi kendalanya. Tahu X dan Y-nya 10. Kemudian baru kita masukkan ke fungsi laba yang utamanya. Sampai sini sudah paham? Karena ini nanti juga akan keluar. Sudah paham? Paham, Pak. Saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya ada yang pakai Lagrange. Yang membedakan, di sini kita hitung dulu untuk Lagrange-nya.
Semuanya diketahui fungsi XY sama dengan 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y. Ini fungsi labanya. Kemudian ini ada fungsi kendalanya ditambah dengan pakai metode Lagrange. Nah, untuk metode Lagrange, kita menuliskannya seperti ini. Untuk fungsi laba dengan Lagrange, itu adalah fungsinya menjadi sebagai 100X min 4X kuadrat min XY min 5Y kuadrat plus 120Y Lagrange dari X. Menggunakan fungsi Lagrange dari fungsi kendala X plus Y min 20. Nah, cara nanti menghitungnya sama seperti tadi, kita pisahkan dulu untuk tiap fungsi utamanya. Jadi contohnya seperti ini. Diketahui fungsi utamanya adalah ini. Kita pisahkan ya menjadi dua. Ini fungsi pertama. Ini fungsi kedua. Jadi kita punya dua fungsi. Oke, kita punya dua fungsi. Fungsi ini dengan fungsi yang ini. Kemudian setelah kita punya dua fungsi ini, fungsi inilah nanti yang kita turunkan. Itu salah. Kemudian fungsi yang pertama kita turunkan menjadi 100 min 8X min Y plus Lagrange. Yang kedua sama, yang diturunkan Y-nya min X min 10Y plus 120 plus Lagrange. Kemudian baru kita tambahkan fungsi dari kendalanya. Oke, kita punya tiga fungsi ini, kemudian barulah kita mengkurangkan. Karena ini udah X, Y sama ya, nanti tinggal kita kurangkan saja. Jadi contohnya seperti ini. 100 min 8X min Y, ini Lagrange-nya tidak diikutkan atau diikutkan juga nggak apa-apa, dikurangi dengan min X min 10Y plus 120 plus Lagrange. Jadi istilahnya ini tinggal kita kurangkan saja. Ketemulah nilainya menjadi minus 20 min 7X plus 9Y. Nah, inilah kita ketemu hasil pengkurangan dari dua fungsi yang sudah kita turunkan. Setelah itu, baru kita melakukan perhitungan atau kita melakukan eliminasi dengan yang Lagrange tadi. Jadi contohnya ini nih. Ini tuh perhitungan dari ini. Oh, bukan. Ini tuh perhitungannya dari ini. Ini sih. X plus Y min 20. Ini dikalikan 7. Yang ini dikalikan 1. Oke ya, kemudian nanti teman-teman tinggal mengeliminasi dari angka ini.
Ketemulah perhitungannya menjadi seperti ini. Y min 160Y ketemulah 10. Oke. Kemudian setelah angka ini kita dapatkan, kita masukkan Y-nya ini ke salah satu fungsinya yang paling gampang kan, fungsi X plus Y min 20 ini ya. Kita tinggal masukkan saja, diketahui Y-nya berapa, X-nya semuanya ini diketahui, Y-nya 10, kita tinggal masukkan saja, X plus 10 min 20 sama dengan 0. X min 10 sama dengan 0. X sama dengan 10. Nah, di sini teman-teman punya nilai Y dan juga nilai X. Oke, kemudian nanti teman-teman tinggal masukkan saja ke fungsi yang sudah diturunkan di awal tadi. Dicontohkan, ini adalah fungsi yang pertama, kemudian tadi kok fungsi yang kedua, kok nggak ke copy ini. Fungsi keduanya adalah ini. Nah, keduanya kemudian kita masukkan X dan juga Y-nya. Untuk apa? Untuk di sini kita mencari nilai Lagrange-nya. Oke, diketahui X-nya 10, Y-nya 10, kita masukkan X 10, Y-nya juga 10. Kita masukkan, ternyata ketemulah terakhirnya Lagrange-nya itu minus 10. Sama di fungsi yang kedua, kita masukkan X dan Y-nya, hitung, ketemulah Lagrange-nya juga min 10. Baru setelah kita ketemu hasil dari Lagrange-nya, kita memasukkan X dan Y-nya 10 itu ke fungsi labanya. Ketemulah perhitungannya adalah 1.200. Nah, inilah materi nanti yang sekiranya akan masuk di UTS minggu depan. Sampai sini untuk materi saya kira sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berarti udah siap ya untuk UTS besok? Halo? Sudah siap ya? Nah, untuk UTS besok silakan teman-teman nanti menyiapkan folio. Untuk UTS-nya tetap ditulis tangan, tetapi teman-teman untuk penghitungannya atau perhitungannya boleh menggunakan kalkulator maupun Excel. Tapi saya tidak men-share untuk perhitungan melalui Excel-nya. Nanti teman-teman silahkan buat formula sendiri, buat cara sendiri yang sekiranya nanti itu bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan. Saya membebaskan teman-teman menggunakan kalkulator ataupun menggunakan PC atau menggunakan Excel. Saya persilahkan, yang penting teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik dan juga teliti. Nanti untuk UTS-nya waktunya apakah masih sama? Mau sama? Setelah mata kuliah saya ada mata kuliah yang lain? Tidak ada, Pak. Oh, kalau tidak ada, nanti mungkin soalnya sekitar 4 atau 5 ya. Nanti sekitar waktu pengerjaannya sekitar 2,5 jam tulis tangan. Nanti mungkin juga ada tambahan sekitar 10-15 menit untuk teman-teman memfoto dan menguploadnya di Google Classroom. Untuk soal juga nanti saya upload di Google Classroom paling 5 menit sebelum jam 11. Jadi teman-teman bisa standby terlebih dahulu untuk mengerjakan soal tersebut. Itu ya. Baik, Pak. Ya, udah. Berarti sudah siap ya untuk ETS minggu depan? Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah siap, Pak. Ya, jadi teman-teman saya persilahkan membuat formula. Kalau saya kan biasanya suka ngitungnya pakai Excel karena biar mengkoreksinya atau melihatnya itu cepat. Nah, teman-teman kalau mau membuat formula silahkan buatlah formula menggunakan Excel yang sekiranya saya pengen caranya cepat Pak kayak gini ya silahkan. Tapi saya tidak share untuk formulanya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri kira-kira untuk penghitungan yang lebih cepatnya seperti apa. Itu jika memang sudah tidak ada, saya download dulu saja presensinya 39. Oke. Baik,
jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan ataupun nih ada yang mau bertanya tapi tidak mau bertanya melalui kelas, mungkin kurang pede atau seperti apa, silahkan teman-teman bisa bertanya langsung ke saya melalui WA ya, kalau semuanya dirasa ada yang mau ditanyakan. Jika memang tidak ada ya syukur alhamdulillah, semoga nanti teman-teman bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Saya harapkan ya yang teliti, teman-teman mengerjakannya yang teliti, begitu juga yang nggak usah terburu-buru, karena waktunya kalau menurut saya 5 soal 2,5 jam itu, satu soal sebenarnya 15 menit sampai 20 menit masih masih bisa lah untuk dikerjakan secara maksimal. Paling kerjakan soal kayak ini kayak buat tabel itu paling 10 menit jadi, tapi paling nggak teman-teman tetap teliti untuk melihat dari hasil yang teman-teman kerjakan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi untuk hari ini. Siapkan catatannya, siapkan kalkulatornya, kalau butuh siapkan Excel-nya supaya nilainya juga baik, kerjakan yang maksimal. Insya Allah nanti teman-teman juga akan mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.